Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi, yaitu bahan tambahan pangan. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman berikutnya. Sebelum mulai, di sini ada sedikit informasi terkait dengan teman-teman yang ingin mempermantap persiapan SKB-nya. Teman-teman dapat join jadi member program CPNS Mastery. Di sini teman-teman cukup sekali bayar aja dan teman-teman akan dapat mengakses program ini kapan aja dan di mana aja. Selain itu akan mendapatkan tryout dengan sistem CAT dan juga akan ada perankingan nasionalnya. Dan teman-teman juga akan memperoleh materi belajar, e-book soal, dan FR terkait dengan bidang teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, silahkan teman-teman cek description box-nya, dan jangan lupa untuk masukkan kode kuponnya yaitu SKBYES untuk mendapatkan potongan harga. Oke, kita masuk ke materinya, bahan tambahan pangan atau yang kita kenal dengan sebutan BTP. Ini merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Nah, terkait dengan BTP ini diatur dalam Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Nah, terkait dari jenis BTP ini, ada 27 jenisnya yang meliputi anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, dan lain sebagainya, hingga yang ke-27 yaitu sekuestran. Nah, pada video kali ini tidak akan dibahas semuanya satu persatu karena terlalu banyak dan akan mengambil durasi yang cukup panjang dan sangat membosankan jika kita membahas ini satu persatu karena membahas tentang nama-nama kimia yang sangat asing di telinga dan sangat banyak jumlahnya, sehingga pada video kali ini saya menyarankan teman-teman untuk membaca secara mandiri bahan tambahan pangan pada Permenkes 033 tahun 2012 yang akan saya lampirkan di description box-nya. Tapi untuk video kali ini saya akan memilih satu jenis BTP yang cukup sering disalahgunakan, yaitu pewarna, untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, terkait dengan BTP ini, penggunaannya dibatasi tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Nah, adapun istilah-istilah dalam batas maksimum ada 3 jenis, yaitu Acceptable Daily Intake atau ADI, Maximum Tolerable Daily Intake atau MDTI, Provisional Tolerable Weekly Intake atau PTWI. Nah, adapun definisi dari masing-masing istilah ini, yaitu untuk ADI merupakan jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Kemudian yang untuk MDTI, ini merupakan jumlah maksimum suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, PTWI, yaitu jumlah maksimum sementara suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam seminggu tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan pewarna sesuai yang saya sebutkan sebelumnya. Pewarna ini ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Untuk yang diperbolehkan itu tercantum pada lampiran pertama Permenkes 033 tahun 2012. Nah, secara garis besar ini ada 2 jenisnya, yaitu sintesis dan alami. Untuk yang pewarna sintesis, contohnya seperti tetrazin, kuning kunolon, kuning FCF, karmoizin, ponseu 4R, eritrosin, merah alura, indigotin, biru berlian, hijau FCF, coklat HT. Nah, untuk yang alami contohnya seperti kurkumin, riboflavin, karamel, antosianin, klorofil, karmin, beta karoten, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang dilarang yaitu ini contoh-contohnya ada pada Permenkes nomor 239 garing Menkes garing per garing 5 garing 85. Nah, dari sini yang cukup terkenal versi aku seperti methanol yellow, ini menghasilkan warna kuning jelas dari namanya. Kemudian ada rodamin B, ini menghasilkan warna merah agak kebiruan tapi dia warna merah. Kemudian Sudan 1 ini menghasilkan warna orange. Berikutnya kita bahas terkait dengan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ini ada pada lampiran kedua di Permenkes 033 tahun 2012. Nah, apa aja bahan tambahan yang dilarang? Ada 19 jenis, yaitu
asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietil pilokarbonat, dulsin, dan lain sebagainya, ada 19. Nah, kita akan bahas beberapa yang cukup terkenal. Kita mulai dari yang pertama, asam borat. Nah, ini digunakan sebagai pengenyal pada pangan seperti pada bakso, mie, kerupuk, dan empek-empek. Nah, bahaya yang ditimbulkan berupa gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan hati. Berikutnya yaitu asam salisilat dan garamnya. Ini disalahgunakan sebagai pengawet. Nah, disemprotkan pada buah untuk mencegah jamur dan pada sayuran untuk mencegah hama. Adapun bahaya yang ditimbulkan berupa pengerasan dinding pembuluh darah dan kanker saluran pencernaan. Nah, untuk asam salisilat ini memang memiliki efek antibakteri tetapi bukan digunakan untuk makanan, melainkan untuk sediaan-sediaan pada kulit. Misal untuk mengobati akne atau jerawat. Jadi teman-teman yang punya masalah jerawat bisa menggunakan kosmetika yang mengandung asam salisilat. Berikutnya kita bahas terkait dengan dietil pilokarbonat. Ini merupakan bahan yang digunakan sebagai pengawet, namun efek yang ditimbulkan berupa kanker. Dan berikutnya dulsin, ini pemanis buatan dengan daya manis 250 kali dari daya manis sukrosa. Nah, memang sangat manis, tetapi karena efek samping yang ditimbulkan berupa kanker sehingga dilarang dipergunakan. Berikutnya formalin, ini cukup terkenal, digunakan sebagai pengawet pada ikan, ayam potong, mie basah, dan tahu. Bahayanya ada dua, secara akut dan kronik. Akut itu efek dalam jangka yang singkat atau jangka pendek berupa iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Dan kronik atau efek yang ditimbulkan dalam jangka panjang berupa mata berair, gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, menstruasi, dan pada hewan percobaan dan manusia diduga bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Berikutnya kalium bromat, ini digunakan sebagai pengembang pada roti, dapat membahayakan berupa karsinogenik atau kanker. Berikutnya nitrofurazon, ini digunakan sebagai pengawet. Bahayanya merusak ginjal, paru-paru, sensasi terbakar dan gatal pada kulit, gangguan saraf tepi hingga kanker. Dan yang terakhir kita bahas yaitu biji tongkah. Ini merupakan biji yang mempunyai bau khas, baunya seperti gabungan antara kayu manis, almond, dan vanila. Digunakan sebagai perisai makanan, akan tetapi karena sifatnya beracun dan efek iritasinya pada saluran pernapasan, kulit, dan mata sehingga dilarang penggunaannya. Dan yang terakhir kita bahas materi tambahan berupa fortifikasi pangan, yaitu proses penambahan mikronutrien atau vitamin dan unsur renik esensial pada makanan. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Nah, contoh dari fortifikasi pangan yaitu makanan pendamping ASI atau MPASI difortifikasi dengan aneka sumber gizi mikro, penambahan zat besi pada tepung terigu, penambahan iodium pada garam, penambahan vitamin A pada minyak goreng. Nah, yang kedua yaitu suplementasi. Ini juga program dari pemerintah untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Nah, contohnya ini contohnya seperti pemberian kapsul vitamin A untuk bayi dan balita, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan untuk balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Walaupun cukup membosankan, tetapi semoga bermanfaat. Dan sebagai bahan evaluasi, kita masuk ke sesi latihan soal. Silahkan teman-teman mengerjakan 11 latihan soal. Dadah!
Oke, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.